Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali lewat Zoom. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan rezekinya. Baik ibu-ibu, pada pagi hari ini saya akan mencoba share materi mata kuliah entrepreneur dengan topik interdisiplin ilmu dalam entrepreneurship kebidanan yang akan saya bawakan untuk pertemuan ketiga ya, sekaligus ini materi terakhir sebelum menjelang UAS. Baik, untuk lebih singkat waktu kita akan lanjut dengan materi bagaimana mengenai interdisiplin ilmu dalam entrepreneurship kebidanan. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana seseorang itu mempunyai jiwa entrepreneur, itu kita membahas tentang bagaimana pengembangan ide, ya, penemuan baru, produk dan model bisnis, serta pertumbuhan dinamisme industri dan orientasi ekonomi. Ya, diharapkan dengan seseorang mempunyai jiwa entrepreneur itu bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide bisnisnya itu. Nah, untuk penemuan baru itu seseorang harus mampu mengembangkan produk barunya ini menjadi produk yang sukses di masyarakat dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Nah, untuk produk dan model bisnis itu diharapkan seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu mampu menciptakan produk dan model bisnis yang baru, tentunya tidak monoton. Lalu untuk pertumbuhan dan dinamisme industri, ya, diharapkan seseorang yang berwirausaha itu mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap bagaimana orientasi ekonomi saat ini. Nah, orientasi ekonomi saat ini diharapkan seorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu mampu membidik bahwa produk yang dihasilkan dan model yang dijalankan ini adalah produk dan model bisnis yang tahan resesi. Artinya bisa dilaksanakan untuk jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya mohon izin ini ya, saya selipkan tentang pandangan wirausaha menurut Islam, yaitu mencoba mencari keuntungan yang secara syariah. Ya, bisnis itu adalah hobi, ya, bisnis itu adalah ibadah, ya, bahkan bisnis itu bisa menenangkan otak dan menyehatkan badan, dan bahkan bisnis itu adalah salah satu bentuk kerja keras kita dan kerja cerdas kita. Nah, dan berdagang itu merupakan hal yang mulia di dalam Islam. Setelah kita mengetahui bagaimana komponen-komponen berwirausaha dan
seperti apa orang yang mempunyai jiwa entrepreneur? Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship sebagai disiplin ilmu. Kenapa? Entrepreneurship sebagai disiplin ilmu. Dikatakan bahwa setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan, yaitu entrepreneur. Selanjutnya saya mencoba menjelaskan tentang entrepreneur berbasis ilmu pengetahuan. Nah, ini dititik beratkan kepada konsep manajemen. Artinya di sini konsep manajemen, seseorang itu mampu menguasai atau ada penguasaan terhadap konsep manajemen yang akan dijalankan. Kemudian mengarahkan orang lain. Mengarahkan orang lain di sini adalah seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur, yaitu mampu mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, selanjutnya mempunyai dasar-dasar pengelolaan di dalam berbisnis. Ya, seorang entrepreneur yaitu kita harus mempunyai dasar atau mengetahui dasar-dasar pengelolaan berbisnis itu bagaimana. Contoh, ya, cara merancang usaha bagaimana, melihat pemasarannya bagaimana, pengorganisasiannya bagaimana, dan untuk mengendalikan usaha ini bagaimana, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Kalau dari segi positif, bagaimana kalau usaha atau bisnis kita itu membludak pemesanan, ya. Kalau dari segi negatif, bagaimana kita mengendalikan kalau misalkan terjadi resesi, terjadi penurunan pemesanan dan segala macam. Nah, ini wajib kita mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan entrepreneur. Baik, selain ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu, ya, bahwa kita harus memahami strategi pemasaran, yaitu yang meliputi strategi pemasaran terhadap produknya. Nah, produknya ini seperti apa? Berkualitas atau tidak? Ya, manfaat atau tidak, terutama untuk masyarakat yang sangat luas. Kemudian price, harga. Kemudian place, tempatnya di mana kita akan melakukan pemasaran, gitu ya. Kemudian bagaimana dari segi promosinya, seperti apa? Susah atau tidak di dalam strategi pemasaran ini, promosinya, gitu ya. Jangan sampai kita nanti mengalami kesulitan dalam hal produk, price, place, dan promotion. Yang kedua, itu motivasi. Ya, diharapkan seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu mempunyai kemampuan untuk memotivasi, bahkan mengendalikan orang-orang di dalam menjalankan promosi, strategi promosi di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengelola keuangan. Nah, tentunya pengelolaan keuangan ini harus efektif dan efisien, ya, supaya kita bisa mengendalikan antara pemasukan, pengeluaran,
ya perbelanjaan, margin, ya margin yang kita catat itu ada enggak marginnya dari sekian penjualan, total penjualan yang didapatkan hari ini, marginnya itu berapa? Kira-kira semakin meningkat grafiknya atau menurun? Begitu kira-kira, ibu-ibu. Nah, untuk itu saya akan mencoba ya menjelaskan atau sama-sama kita pahami jenis-jenis entrepreneur, yakni necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren. Ya, tetapi awas, di sini sering ada rawan persaingan. Ya. Kemudian selanjutnya inovatif entrepreneur, yaitu usaha-usaha inovatif yang terus berpikir kreatif di dalam melihat peluang. Ya, berbeda ini antara replikatif dan inovatif. Nah, saat-saat ini yang berkembang ya kebanyakan replikatif ya. Jadi jangan sampai kita mempromosikan produk-produk yang memang hanya cenderung ngetrennya saja, tidak orientasi terhadap ekonomi, tidak berorientasi kepada tahan resesi, artinya tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Ya cukup sekali pakai, udah nggak ada manfaatnya. Nah, itu hati-hati. Nah, sebaiknya ya yang perlu disarankan ini adalah inovatif entrepreneur. Nah, di mana produk-produk itu selalu ada inovasi-inovasi dan bahkan bisa berpikir kreatif bagaimana itu mencari peluang, terutama di masa sekarang ini. Nah, untuk itu kita memang harus memahami ya, dari kita belajar dari jenis-jenis entrepreneur tadi, bahwa kita harus memahami entrepreneur, bagaimana entrepreneur yang cerdas itu. Ya, diharapkan di sini ada 5 komponen yang harus dipahami oleh seseorang yang akan menjalankan wirausaha atau sudah punya nih jiwa entrepreneurnya tapi takut untuk melangkah. Nah, ini bisa dijadikan kita pedoman ya, bahwa entrepreneur yang cerdas itu adalah mampu memahami produk-produk di setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian ikhlas menjalani atau membersamai atau mengembangkan serta menumbuhkan produk tersebut. Nah, kemudian produknya itu terencana ya, bahwa yang dijalankan, produk-produk yang kita akan jalankan itu mampu memberikan manfaat kepada orang banyak serta terkonsep ya, bagaimana pemasarannya, bagaimana sistem bisnisnya dan segala macam. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi strategi-strategi apa yang mau akan kita jalankan. Ya, sama dengan di dunia kesehatan. Ya, kita mempunyai produk yang berupa jasa. Ya, contoh kelas hamil ya, kita mempunyai berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehamilan. Kelas hamil kita melakukan massase saat kehamilan. Nah, itu seperti apa menjalankan pemasaran bisnisnya? Seperti apa pemahaman terhadap massase saat kehamilan? Ya, seperti apa perencanaan yang dilakukan sebelum kita melaksanakan
kelas tersebut. Konsepnya itu seperti apa dan strategi pemasarannya itu seperti apa. Nah, ini harus cerdas kita di dalam merencanakan mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Dengan kita memahami entrepreneur secara cerdas, kita dapat menjadi seseorang yang entrepreneur maju ke startup, ya, yaitu fokus kepada satu peluang bisnis. Nah, kemudian ide-ide itu akan selalu muncul, ya, akan selalu terarah idenya. Bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara pengelolaannya, ya, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara menyiapkan SDM-nya, itu kita selalu ada ide. Kemudian mampu menerapkan ide-ide tersebut. Nah, dengan mampu menerapkan ide-ide tersebut, akhirnya akan menguasai bisnis yang kita geluti, bisnis yang kita akan jalankan. Ya. Kemudian jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung yang besar atau terlihat keren, ya. Tetapi kita memulai bisnis, kita harus menunjukkan keunggulan bahwa bisnis yang kita jalankan itu adalah terbaik, ya. Dan orang-orang SDM di dalamnya itu mampu bersama-sama bekerja keras untuk menumbuhkan bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian untuk menjadi seorang entrepreneur yang sudah masuk ke tahap startup ini, seseorang yang mampu menjalankan peluang bisnisnya dengan menggunakan sosial dan teknologi informasi. Ya, informasinya sudah berorientasi kepada sosial dan teknologi. Nah, itu akan menjadi berkembang nanti bisnisnya, bahkan mempunyai peluang-peluang yang akan dikembangkan melalui ide-ide bisnisnya.